Selamat datang di kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada hari ini, di pertemuan yang keempat, membahas materi bentuk data. Masih bersama saya, Heribertus Yulianton. Komputer memproses dan menyimpan semua data dalam bentuk biner. Sedangkan manusia berkomunikasi menggunakan bahasa, gambar, dan suara. Bentuk data kita definisikan sebagai perincian untuk mengubah data menjadi bentuk yang dapat digunakan komputer. Menetapkan berbagai cara data manusia dapat direpresentasikan, disimpan, dan diproses oleh komputer. Sumber data ada dua macam. Ya, ada input biner dan ada analog. Input biner dimulai sebagai input, contoh input keyboard. Ketika kita mengetikkan huruf A gitu ya, atau 1 tambah 2 sama dengan 3, atau mengetikkan tanda baca seperti tanda seru, titik koma, atau karakter khusus seperti simbol dolar. Keyboard menghasilkan kode bilangan biner untuk tiap tombol atau key. Sedangkan data analog adalah data yang berkelanjutan seperti suara atau gambar. Membutuhkan perangkat keras untuk mengubah data menjadi bilangan biner. Secara umum, data direpresentasikan berdasarkan standar-standar ya. Contohnya alphanumerik, kita kenal ada standar Unicode, ada ASCII, ada ABCDIC. Untuk gambar ada dua macam, ada bitmap, ada objek. Untuk bitmap misalnya GIF, TIFF, PNG, JPEG. Untuk objek ada PostScript, SVG. Ada data font, ya, ada TrueType, OpenType, WebFont. Ada data suara, ya, WAV, MP3, AAC. Data deskripsi halaman, PDF, HTML, XML, data video, MP4, WebM, H264, H265. Nah, itu adalah contoh-contoh representasi data umum. Berbagai macam representasi data tadi mencerminkan kompleksitas sumber. Ada sumber yang sederhana, ada sumber yang kompleks, dan juga jenis pemrosesan yang dibutuhkan. Sumber yang kompleks akan membutuhkan pemrosesan yang lebih tinggi juga. Nah, pertimbangan yang perlu diambil yaitu akurasi dan resolusi. Apakah kita ingin contohnya ini ya, foto sederhana atau lukisan di buku seni, apakah kita menginginkan gambar yang detail, resolusi tinggi, atau gambar dengan resolusi rendah tetapi kurang detail. Keringkasan dari sisi penyimpanan dan transmisi. Ya, apakah datanya kecil atau datanya besar? Butuh lebih banyak data untuk akurasi dan resolusi. Jadi kalau kita pengen datanya itu detail, resolusi tinggi, ya penyimpanannya juga butuh besar. Kompresi menggambarkan data dalam bentuk yang lebih ringkas. Ya, ada algoritma untuk meringkas data yang besar itu dengan kompresi. Dan ada metadata, data yang mendeskripsikan atau mengartikan arti dari data. Nah, metadata ini biasanya ada bersama dengan data, misalnya ada di foto atau di video. Masih pertimbangannya adalah kemudahan manipulasi. Ya, jadi data itu kita simpan dengan tujuan juga bisa dimanipulasi. Ya, misalnya data audio. Apakah kita ingin memproses audio sederhana atau suara hi-fi, ya, high fidelity? Apakah audionya itu berupa hanya suara manusia saja, misalnya ya, atau suara hi-fi yang lengkap ya dengan suara alat-alat musik gitu. Ya, jadi frekuensinya apakah dari rendah sampai tinggi
atau di frekuensi tertentu, hanya untuk suara manusia saja misalnya. Dia standarisasi. Ada format proprietary untuk menyimpan dan proses data. Format proprietary artinya untuk menggunakan format tersebut harus membayar lisensi. Ada standar de facto. Standar de facto adalah standar proprietary yang berdasarkan penerimaan user umum. Misalnya PostScript. Kalau di audio MP3 ya. Nah, kita akan bahas jenis-jenis data, misalnya numerik. Data numerik digunakan untuk manipulasi matematika. Ya, data numerik, data bilangan, angka gitu ya. Kalau untuk menampilkannya kita gunakan kode ASCII atau kode Unicode gitu ya. Tetapi untuk manipulasinya, nah kita harus menggunakan data numerik yang bisa kita nanti akan kita manipulasi. Ya, manipulasinya kalau di matematika tambah kurang kali bagi. Jenisnya ada bilangan bulat integer atau bilangan dengan titik desimal. Ya, kalau di dalam matematika disebutnya real. Ya, kalau di dalam komputer disebutnya float. Nah, data numerik ini akan kita bahas dalam pertemuan yang kelima. Nah, yang lain alphanumerik. Ya, alphanumerik itu karakter. Ada berbagai macam karakter ya, misalnya huruf, ya, huruf kecil, huruf besar, ada angka, bilangan, ada tanda baca, atau karakter-karakter khusus. Nah, apa bedanya alphanumerik dengan bilangan yang tadi? Nah, keduanya dimasukkan sebagai karakter biasa. Jadi kalau kita menginput bilangan ya, inputnya dalam bentuk karakter gitu ya, dalam bentuk alphanumerik. Terus kemudian komputer mengubah bilangan tadi menjadi mengubah karakter tadi menjadi bilangan yang bisa digunakan untuk kalkulasi. Contohnya variabel yang dideklarasikan sebagai bilangan. Nah, angka-angka tadi diperlakukan sebagai karakter jika diproses sebagai teks. Contoh nomor telepon, kode pos, gitu ya. Nomor induk mahasiswa, nomor KTP, nah itu akan diproses sebagai teks ya, bukan sebagai bilangan. Nah, bagaimana merepresentasikan alphanumerik? Ada pemilihan bit untuk menggambarkan karakter. Ya, butuhkan konsistensi. Perangkat input dan output harus mengenali kode yang sama. Nilai bilangan biner menggambarkan karakter bersesuaian dengan penempatan di alfabet. Ya, untuk memfasilitasi pengurutan dan pencarian. Ya, jadi ada kebutuhan untuk bisa mengurutkan data karakter tadi. Maka representasi dalam bentuk binernya juga harus disesuaikan ya, harus urut juga. Ada 3 cara untuk merepresentasikan karakter ya. Ada ASCII, skema kode yang paling banyak dipakai. Ada ABCDIC yang digunakan mainframe IBM. Ada Unicode. Nah, ini yang Unicode ini yang dikembangkan saat ini karena memuat lebih banyak huruf yang digunakan di seluruh dunia. Ya, kalau ABCDIC digunakan banyak digunakan untuk bisnis. Ya, ABCDIC juga bisa digunakan untuk bilangan, tetapi sangat terbatas. Kode ASCII ya, dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Ya, menggambarkan alfabet Latin, angka Arab, karakter standar, tanda baca, ditambah sedikit aksen dan karakter khusus Eropa lainnya, seperti karakter Yunani. Kode ASCII menggunakan kode 7 bit, yaitu 128 karakter. Nah, ini contoh
tabel ASCII ya. Kita bisa lihat di sini ada karakter-karakter khusus ya. Karakter-karakter kontrol ya, karakter kendali. Ini contoh-contoh karakter-karakter kendali. Ya, dan yang di bawah ini juga ya. Kemudian ada karakter tanda baca dan karakter khusus ya. Ada tanda baca, ada karakter khusus. Terus ada bilangan. Ya, ada bilangan, kemudian ada tanda baca dan karakter khusus lain. Terus huruf besar. Ada huruf besar, karakter khusus lagi, dan huruf kecil. Ya, huruf kecil. Karakter khusus lagi. Ya. EBCDIC Extended Binary Code Decimal Interchange Code dikembangkan oleh IBM. Terbatas pada mainframe IBM atau mainframe yang cocok dengan IBM. Tersedia konversi dari dan ke ASCII. Biasa digunakan untuk arsip data, kodenya berbeda dengan ASCII. Unicode bentuk 16 bit yang paling umum mewakili 65.536 karakter. ASCII Latin 1 subhimpunan dari Unicode. Jadi Unicode itu sebenarnya pengembangan dari ASCII. Nilai 0 sampai 255 dalam tabel Unicode itu sama persis dengan tabel ASCII. Nah, Unicode ini bersifat multibahasa, mendefinisikan kode untuk hampir setiap alfabet berbasis karakter. Himpunan besar ideograf untuk Cina, Jepang, dan Korea. Karakter komposit untuk vokal dan kelompok suku kata yang dibutuhkan oleh beberapa bahasa. Seperti karakter Jawa pun juga sudah masuk dalam Unicode. Mengizinkan modifikasi perangkat lunak untuk bahasa lokal. Ya, contohnya bahasa Jawa. Nah, ketika merancang pengkodean gitu ya, ASCII gitu ya, ada perbedaan antara ASCII dan ABCDIC. Contoh untuk huruf besar dan huruf kecil gitu ya. Kalau ASCII huruf besar lebih dahulu, kalau di ABCDIC huruf kecil terlebih dahulu. Nah, ini akan berpengaruh pada pengurutan kalau kita ingin mengurutkan. Maka kalau di ASCII huruf besar akan diurutkan lebih dahulu dibandingkan huruf kecil. Sedangkan ABCDIC huruf kecil terlebih dahulu baru huruf besar. Dalam ASCII angka terlebih dahulu dibandingkan huruf. Kalau ABCDIC huruf dulu baru angka. Untuk string karakter diurutkan berdasarkan urutan string ya. Jadi karakter pertama dulu diurutkan. Kemudian kalau ada karakter pertama yang sama diurutkan berdasarkan karakter kedua. Kalau ada karakter kedua yang sama berdasarkan karakter ketiga dan seterusnya. Karakter pada tabel ASCII dibagi menjadi dua kelas kode ya. Dan tabel ASCII dan ABCDIC juga ya. Ada karakter printing. Karakter printing itu ya karakter yang tampil ya, yang tampak di monitor atau tampak di printer. Dan ada karakter kendali. Karakter kendali ini karakter yang tidak tampil di monitor atau di printer, tetapi dia mengendalikan. Ya, mengendalikan apa? Bisa mengendalikan posisi output pada monitor atau printer. Misalnya VT itu vertical tab, LF itu line fit, vertical tab itu tab vertikal ya, kalau line fit itu pindah baris atau baris baru. Menyebabkan munculnya tindakan, misalnya bell itu berarti akan keluar suara bell ya, tut gitu bunyinya biasanya. Del untuk menghapus karakter pada posisi saat ini. Ada lagi BS, BS itu backspace, menghapus karakter di posisi sebelah kiri. Kemudian mengkomunikasikan status antara komputer dan perangkat I/O. Ada ESC, ya, escape,
menyediakan ekstensi untuk dengan mengubah arti sejumlah karakter berikutnya. Jadi biasanya escape digunakan untuk perintah-perintah. Ya, jadi kalau kita ingin memberikan perintah pada printer misalnya ya, biasanya diawali dengan karakter escape. Ya, bagaimana input pada keyboard ya. Jadi kalau keyboard itu sebetulnya banyak macamnya ya. Ada keyboard Inggris, keyboard Amerika, keyboard Jerman gitu ya. Keyboard Jepang ya beda-beda. Nah, sebenarnya keyboard itu prinsipnya adalah dia menggunakan kode scan. Ada dua kode scan berbeda pada keyboard. Satu dihasilkan saat tombol ditekan, dan satu lagi saat tombol dilepas. Nah, dari kode scan itu oleh sistem operasi pada komputer akan diubah ke dalam kode ASCII, kode Unicode, atau kode ABCDIC. Ya, itu yang ubah adalah software dalam terminal atau PC. Keuntungannya mudah diadaptasikan ke bahasa atau layout keyboard yang berbeda. Contohnya misalnya ada layout keyboard Jepang gitu ya, akan beda dengan layout keyboard Amerika. Nah, layout keyboard Jerman gitu ya, juga beda. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan layout keyboard Amerika. Pada saat kita menginstalasi sistem operasi, biasanya akan ditanyakan keyboard kita menggunakan layout yang mana, layout dari negara mana. Kalau kita biasanya pakai layout negara Amerika, US. Gitu. Kode scan terpisah untuk tombol ditekan dilepas berguna untuk komunikasi banyak tombol. Misalnya kita untuk mengetikkan huruf besar kita menggunakan dua tombol ya, tombol shift dan tombol huruf gitu ya. A besar misalnya, shift A itu berarti akan menghasilkan huruf A besar. Kalau hanya A saja, A yang muncul adalah A kecil. Juga bisa digunakan untuk kombinasi tombol gitu ya. Kita bisa menekan beberapa tombol sekaligus. Ya, akan menghasilkan kode scan untuk beberapa tombol tersebut. Jadi misalnya kita komputer akan tahu misalnya tombol shift ditekan terus gitu ya, tidak dilepas, karena ketika tombol shift ditekan dia akan menghasilkan kode, dan ketika tombol shift dilepas dia akan menghasilkan kode. Jadi kalau kode yang muncul baru tombol shift ditekan dan tombol shift dilepas belum muncul kodenya, itu artinya adalah tombol shift-nya ditekan, masih ditekan. Dan cara ini digunakan oleh banyak game-game ya, aplikasi game, program-program game gitu ya, yang menggunakan keyboard. Sehingga kita bisa menekan beberapa tombol keyboard sekaligus untuk memainkan game. Ya, karena game ini menggunakan kode scan, bukan kode ASCII atau kode Unicode gitu ya, tetapi menggunakan kode scan dari keyboard. Nah, karakter alphanumerik lain bisa didapatkan dari input lain selain keyboard ya. Misalnya OCR, Optical Character Reader. Ya, dia akan memindai teks dan menghasilkan data karakter. Jadi ada dokumen kita scan gitu ya. Ya, akan menghasilkan gambar gitu. Kalau kita scan biasa. Nah, dengan menggunakan perangkat OCR ini, dari gambar tadi akan dihasilkan data karakter. Ada barcode reader, digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan input cepat, akurat, dan berulang dengan pelatihan karyawan yang minimal. Itu untuk membaca barcode. Ada magnetic strip reader ya, data alphanumerik dari kartu kredit atau kartu debit. Kalau Anda punya kartu ATM, ada bagian kartu ATM yang hitam, itu seperti pita, itu adalah pita magnetik. Di situ ada data-data kartu Anda. Ada RFID untuk menyimpan dan mengirim data
antar tag RFID dan komputer. Kalau Anda punya e-money, kartu tol, nah itu menggunakan RFID. Ada suara, saat ini sudah ada program ya voice to text atau speech to text (STT) atau speech recognition. Ya. Sudah banyak ini ya, yang banyak dipakai mungkin dari Google gitu ya. Kita bisa bicara, terus komputer akan menuliskan apa yang kita bicarakan tadi. Dan selanjutnya adalah data gambar. Contohnya ada foto, gambar, ikon, lukisan, bahkan grafik. Nah, seperti tadi di awal sudah dijelaskan ada dua pendekatan itu, bitmap dan objek. Ya, bitmap atau raster dan objek atau vektor. Bitmap atau raster biasanya untuk foto atau lukisan dengan variasi berkelanjutan. Ya, objek atau vektor terdiri dari objek grafis seperti garis dan kurva geometris. Ya, jadi kalau bitmap raster itu cocok untuk gambar-gambar yang warnanya bergradasi gitu ya, bergradasi yang halus gradasinya. Sedangkan objek atau vektor adalah untuk gambar-gambar yang warnanya tajam, perbedaan warnanya. Jadi bisa kita pisahkan antara warna satu dengan warna yang lain. Kalau di bitmap halus untuk memisah, terlalu halus untuk memisahkannya. Perbedaan diantaranya dari kualitas gambar, ruangan penyimpanan yang dibutuhkan, waktu untuk mengirim, dan kemudahan modifikasi. Gambar bitmap digunakan untuk gambar realistis dengan variasi bayangan, warna, bentuk, dan tekstur yang berkelanjutan. Ya, jadi gradasinya halus. Contoh foto clip art. Diutamakan jika gambar berisi banyak detail dan persyaratan pemrosesan cukup sederhana. Gambar ini didapatkan dari perangkat input scanner, kamera digital atau perangkat perekam video, perangkat input grafis seperti mouse dan pena. Atau sekarang ada seperti tablet. Dimanipulasi menggunakan perangkat lunak pengedit foto atau perangkat lunak pelukis atau paint. Setiap pixel itu dari kata picture element. Setiap pixel individu dalam grafik disimpan dalam bilangan biner. Jadi satuan terkecil dalam gambar bitmap adalah pixel. Kita sebut pixel ya. Pixel itu area kecil yang mempunyai koordinat lokasi. Jadi setiap gambar itu kita pecah-pecah, kita bagi-bagi menjadi pixel-pixel. Setiap titik pada gambar diwakili oleh kode 4 bit yang sesuai dengan satu dari 16 warna abu-abu. Nah, satu pixel ini nanti akan jadi satu titik. Pada gambar penuh warna, setiap titik diwakili oleh 3 byte. Ya, jadi kalau gambarnya full color, satu titik itu diwakili oleh 3 byte atau 24 bit masing-masing untuk intensitas warna merah, hijau, biru ya, RGB. Gambar bitmap itu ada yang monokrom, ya satu warna gitu ya. Kalau hanya satu warna itu biasanya ditampilkan dalam hitam atau putih gitu ya. Itu hanya butuh data 1 bit per pixel. Ada yang skala abu-abu grayscale, hitam, putih, atau 254 corak abu. Dia membutuhkan 1 byte atau 8 bit per pixel. Ada yang warna penuh, full color. Nah, bisa 16 warna, 256 warna, atau 24 bit. Warna true color. Nah, ini kalau 18 warna berarti butuh 4 bit. Kalau 256 warna butuh 8 bit. Kalau yang true color butuh 24 bit. Gambar bitmap akan menghasilkan berkas dengan ukuran yang besar. Contohnya 600 baris kali 800 pixel. Jika 1 byte untuk masing-masing 3 warna akan menghasilkan berkas dengan ukuran sekitar 1,5 MB. Ya,
Jadi 1 pixel itu 3 byte. Ya, karena ada 3 warna tadi, merah, hijau, biru. Nah, ukuran berkas ini dipengaruhi oleh resolusi, jumlah pixel per inci, PPI. Ya, jumlah detail mempengaruhi kejelasan dan ketajaman warna. Dan ada level, jumlah bit untuk menampilkan suara abu atau bermacam warna. Ada beberapa warna yang akan ditampilkan. Apakah 16 warna, 256 warna, atau yang true color. Nah, kita bisa menggunakan palet, ya, tabel translasi warna menggunakan kode untuk tiap pixel. Jadi, karena tidak tiap warna itu muncul pada gambar ya. Misalnya kalau yang true color karena ada 16 juta warna itu. Padahal dalam gambar mungkin yang dipakai nggak semua warna itu. Maka kita bisa menggunakan palet. Yaitu berisi tabel yang berisi warna-warna yang digunakan pada gambar dan kodenya. Nah, kode ini yang nanti digunakan sebagai kode pixel. Sehingga ukurannya jadi makin kecil. Dan kompresi data. Ada berbagai macam cara kompresi data untuk gambar. Ya, ini contohnya adalah JPEG ya. Format gambar JPEG. JPEG itu dari Joint Photographer Expert Group ya, sebuah kelompok yang menangani fotografi. Memungkinkan lebih dari 16 juta warna, ini tuh true color. Cocok untuk foto dan lukisan yang sangat detail. Menggunakan algoritma kompresi lossy. Lossy itu berarti ada data yang hilang. Nah, menggunakan algoritma kompresi lossy yang membuang data untuk mengurangi ukuran berkas dan kecepatan transmisi. Ya, dari data yang dibuang ini data yang dianggap tidak relevan. Tidak relevan itu maksudnya mata tidak akan terpengaruh jika data tersebut dibuang. Dapat mengurangi resolusi gambar, cenderung mengubah garis tajam. Ya, jadi kalau kita pakai gambar dengan format JPEG itu garis tajam akan jadi blur gitu ya. Jadi tidak tajam lagi. Kalau kita pengen tajam ya jangan pakai JPEG, pakai PNG atau GIF. Nah, sekarang gambar objek ya. Kalau tadi gambar bitmap dibuat dengan aplikasi menggambar atau keluaran dari grafik data spreadsheet. Terdiri dari garis dan bentuk dalam berbagai warna. Jadi kalau gambar bitmap tadi yang disimpan adalah pixel-pixel dengan kode warna gitu ya. Kalau dalam gambar objek yang disimpan adalah garis dan bentuk. Bentuk geometris ini maksudnya. Komputer menerjemahkan rumus geometris untuk membuat grafik. Ruang penyimpanan tergantung pada kompleksitas gambar. Kompleksitas gambar itu ya jumlah instruksi untuk membuat garis bentuk pola isian. Ya. Dan film Shrek dan Toy Story menggunakan gambar objek. Gambar objek ini berdasarkan rumus matematika, mudah dipindahkan, diskalakan, dan diputar tanpa kehilangan bentuk dan identitas seperti yang mungkin terjadi pada gambar bitmap. Di kelemahan tadi ada gambar bitmap tadi ya, kalau ukurannya dibesarkan, ya dia jadi blur, tidak tajam lagi gambarnya. Membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpanan daripada gambar bitmap. Susah untuk menggambarkan foto atau lukisannya. Kalau gambarnya kompleks ya susah untuk dibuat rumus matematiknya. Nah, kalaupun bisa mungkin ya ukurannya jadi lebih besar nanti. Ya. Tidak dapat ditampilkan atau dicetak secara langsung ya, harus dikonversi ke bitmap dulu. Karena perangkat keluaran seperti monitor, printer pada umumnya itu adalah bitmap atau raster. Kalau plotter itu jenis printer yang menggunakan gambar objek sebagai inputnya. Ini ada PostScript. PostScript itu sebetulnya bahasa deskripsi halaman ya. Jadi instruksi-instruksi untuk menggambarkan sebuah halaman. Ya, instruksi-instruksi untuk menggambar halaman ya, seperti HTML sebetulnya. Tapi dia juga bisa digunakan untuk menyimpan gambar.
Di daftar prosedur dan penyataan yang menjelaskan setiap objek yang akan dicetak pada halaman. Disimpan dalam file teks ASCII atau Unicode. Program interpreter di komputer atau perangkat keluaran membaca PostScript untuk menghasilkan gambar. Ada dukungan font yang scalable. Objek font dirinci seperti objek lain. Jadi tulisan itu akan disimpan dalam teks dan ada fontnya, ada bentuk tulisannya juga. Ya, ini perbandingan antara bitmap dan objek ya. Bitmap itu peta pixel, jadi data yang disimpan adalah kode-kode warna untuk tiap pixel. Objek itu bentuk yang ditentukan secara geometris. Yang disimpan itu data-data geometris, garis, dan bentuk-bentuk lain. Kualitasnya adalah kualitas fotografi. Sedangkan objek, kualitas untuk gambar yang rumit. Perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak pelukis atau paint gitu ya. Kalau perangkat untuk objek itu perangkat lunak penggambar atau draw. Misalnya Corel Draw gitu. Bitmap membutuhkan penyimpanan yang lebih besar. Objek membutuhkan komputasi yang lebih tinggi. Bitmap jika gambar diperbesar menghasilkan tepi yang bergerigi. Ya, gambarnya jadi blur ya, tidak tajam lagi. Kalau objek gambar diperbesar, diperkecil itu tidak akan terpengaruh, akan halus gambarnya. Bitmap resolusi keluaran dibatasi oleh resolusi gambar. Jadi resolusi gambar sekian, dicetak ya resolusinya sekian juga. Kalau objek resolusi keluaran dibatasi oleh perangkat keluarannya. Jadi resolusi sekian oleh perangkat keluaran akan disesuaikan dengan resolusi perangkat keluaran. Dan gambar video membutuhkan data dalam jumlah besar. Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya gambar video itu adalah ya gambar, tetapi dalam jumlah banyak gitu ya. Kalau data gambar tadi kan satu gambar aja, kalau gambar video ada gambar banyak. Ya, jadi prinsip dasar penyimpanannya sama dengan cara menyimpan gambar tadi ya. Dia ada pixel, misalnya di sini 640 kali 480 pixel. Nah, banyaknya itu berapa? Misalnya di sini 30 frame per detik, itu berarti ada 30 gambar per detik. Ya, berkas yang dihasilkan besar nih, 27 MB. 1 menit klip film 1,6 GB. Ini belum dikompresi. Kalau untuk memperkecil ukuran, caranya dengan mengurangi ukuran gambar, membatasi jumlah warna, ya, bisa menggunakan palet, gitu ya, atau mengurangi frame rate. Ya, standar frame rate itu 25 frame per detik biasanya, atau 30 frame per detik. Kalau sekarang sudah banyak yang menggunakan frame tinggi ya, seperti 60 frame atau 120 frame per detik. Metode bergantung pada bagaimana video akan dikirim ke pengguna. Video streaming, video ditampilkan saat diunduh dari server web. Tentunya butuh kompresi tinggi. Data lokal, misalnya file dalam DVD atau Blu-ray gitu ya, atau datanya sudah diunduh dulu dalam sistem. Ya, kalau video streaming tadi kan video langsung ditampilkan saat diunduh. Kalau data lokal itu diunduh dulu secara keseluruhan, setelah selesai baru ditampilkan. Nah, ada beberapa konversi yang terbaik saat ini adalah H265. Ya, konversinya paling tinggi ya, menghasilkan ukuran bekas yang kecil, ukuran transmisinya juga kecil ya, tapi membutuhkan kemampuan pemrosesan yang tinggi. Data audio, transmisi dan persyaratan prosesan tidak terlalu menuntut dibandingkan persyaratan untuk video. Bentuknya adalah audio waveform, gelombang audio gitu ya, representasi dari digital suara. Ada juga dalam bentuk MIDI, yang Musical Instrument Digital Interface, instruksi untuk membuat ulang atau mensintesis suara. Suara analog diubah menjadi nilai digital dengan konverter A ke D, analog to digital. Kebalikannya konverter D ke A, ya, konverter digital ke audio mengubah nilai digital menjadi suara analog.
Kalau data CD audio itu dalam bentuk digital, kalau kita mau memainkannya harus pakai konverter digital to analog. Ini contoh audio waveform, gitu ya. Gelombang audio, gelombang suara, gitu ya. Nah, yang disimpan adalah titik-titik ini. Ya, yang nanti disimpan itu adalah titik-titik ini. Ada titik-titik ini. Nah, titik-titik ini ya semakin banyak titik-titiknya akan lebih menggambarkan semakin baik gelombangnya itu ya. Akan bisa menggambarkan gelombangnya jadi semakin lebih baik. Kalau ini kan titik-titiknya cuma sedikit gitu ya. Kalau kita gambarkan lagi gelombangnya akan jadi tidak sebaik aslinya. Berapa kali per detik suara diukur selama proses perekaman, sampling ya, kecepatan sampling gitu ya. Contohnya 1000 sampel per detik itu 1 kHz. Ya, audio CD itu menggunakan kecepatan sampling 44,1 kHz. Dari mana asalnya 44,1? Karena suara yang dapat didengar manusia itu frekuensi paling tingginya adalah 22.050 Hz. Ya, 22050 Hz ya, 22.050 Hz. Nah, ada teori kita kalau ingin menggambarkan frekuensi itu dengan tepat ya, maka sampling rate-nya harus 2 kali frekuensi paling tinggi. Maka dihasilkan sampling rate untuk audio CD adalah 44,1 kHz. Kalau sekarang sudah umum menggunakan sampling rate yang jauh lebih tinggi lagi. Bisa sampai 96 kHz atau 192 kHz itu juga ada. Kemudian ketinggian setiap sampel tadi ya. Jadi tadi tinggi sampelnya kan dari 0 sampai angka sekian gitu ya. Itu disimpan sebagai data 8 bit. Kalau ingin rekaman kualitas radio. 8 bit itu berarti 0 sampai 255 ketinggian sampelnya tadi. Angka-angkanya ya. Atau 16 bit kalau pengen rekaman kualitas hi-fi. Kalau stereo ya 2 kali 16 bit. Kalau sekarang sudah umum untuk rekaman-rekaman itu 32 bit. Jadi kalau stereo 2 kali 32 bit. Nah, ini format data audio ya, ada MP3 yang cukup populer, turunan dari MPEG 2. MPEG itu standar ISO Moving Picture Export Group, menggunakan teknik kompresi psikoakustik untuk mengurangi kebutuhan penyimpanan. Jadi ada data yang dibuang ya, data yang dianggap tidak terlalu signifikan untuk didengar manusia itu dibuang. Ada WAV. Kalau WAV ini tanpa kompresi. Dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari spesifikasi multimedianya. Format tujuan umum untuk menyimpan dan mereproduksi potongan kecil suara. Kompresi data ya, kompresi pengudahan ulang data sehingga membutuhkan lebih sedikit byte ruang penyimpanan. Jadi kompresi gunanya untuk meringkas data, untuk mengecilkan ukuran berkasnya itu ya. Rasio kompresi besarnya penyusutan. Ya. Nah, algoritmanya ada yang lossless, ada yang lossy. Lossless itu algoritma invest memulihkan data ke bentuk aslinya yang tepat. Jadi kalau lossless itu data dikompresi, kemudian dikembalikan lagi ke data asli, maka datanya akan sama persis data aslinya. Gitu ya. Contohnya GIF, PC Active. Gitu ya. Kalau lossy, ada data yang hilang. Ya, jadi data dikompresi ketika dia dikembalikan lagi, hasilnya akan berbeda dengan aslinya. Nah, mengapa ada lossy, ada data yang hilang ini? Ya, untuk supaya ukuran filenya jadi lebih kecil. Rasio kompresi yang jauh lebih tinggi ya, seringkali 10:1. Contoh JPEG. Biasa di multimedia.
Ya, bahasa deskripsi halaman ya, menggambarkan tata letak objek pada halaman yang ditampilkan atau dicetak. Objek dapat berupa teks, gambar objek, gambar bitmap, objek multimedia, dan format data lainnya. Contoh HTML, XHTML, XML, PDF, dan tadi seperti dibicarakan adalah PostScript. Bentuk data komputer internal ya semua data disimpan dalam bilangan biner. Bukan cuma data sebenarnya, instruksi juga disimpan dalam bentuk biner. Ditafsirkan berdasarkan operasi yang dapat komputer lakukan, jenis data yang didukung oleh bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi. Ada 5 jenis data sederhana ya, ada boolean, itu variabel atau konstan dengan 2 nilai ya, benar atau salah, true, false gitu ya. Ada char atau karakter gitu ya, variabel konstan untuk menyimpan karakter alfanumerik. Ada enumerasi, ini tipe data yang ditentukan pengguna ya, dibuat oleh pengguna. Kemudian nilai yang tercantum dalam definisi, misalnya tipe hari itu adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, jadi kalau enumerasi ya banyaknya data ya tergantung dari penggunanya. Biasanya dibuat sendiri oleh penggunanya. Dan ada integer atau bilangan bulat ya, bilangan bulat positif atau negatif. Ada float. Float itu kalau dalam matematika real, bilangan real gitu ya. Cuma float itu pendekatan dari bilangan real di matematika. Jadi float itu angka dengan titik desimal. Jadi ada pecahannya, bukan cuma bagian bulat aja, tapi ada bagian pecahannya. Bilangan yang besarnya, besar atau kecil, melebihi kemampuan komputer untuk disimpan sebagai bilangan bulat. Demikian materi untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.